Masyarakat Indonesia umumnya menentang keragaman seksual dan gender karena pemahaman yang terbatas dan dianggap tidak sesuai dengan agama. Penolakan ini juga diberitakan secara sporadis di media, kebencian masyarakat pun semakin meningkat. Situasi ini mempengaruhi kesejahteraan psikologis, sosial, dan ekonomi komunitas LGBTQ, serta menghambat mereka mencapai potensi sepenuhnya. Untuk itulah, proyek Strong University berupaya mengubah narasi negatif tersebut dengan cara meningkatkan ketahanan komunitas LGBTQ dari dalam, bekerja sama dengan para pemimpin agama dan tokoh masyarakat, serta mendorong media mengubah presentasi LGBTQ menjadi narasi positif. Pada bulan Mei 2019, SID mewawancarai 20 orang yang terlibat dalam proyek SID, yang terdiri dari individu LGBTQ, pemimpin agama, tokoh masyarakat, serta jurnalis dan aktivis media. Hasil pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Akar masalah. Agama-agama yang sebagian besar tidak menyetujui keberadaan LGBTQ menyebabkan citra diri yang buruk. Stigma dan diskriminasi membatasi hubungan sosial dan kebebasan bergerak. Situasi SOGIESC juga berpengaruh terhadap finansial, karena sektor formal biasanya tidak ramai LGBTQ. Elemen-elemen kunci untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan. Penerimaan diri, yakni dengan menghubungkan mereka dengan pemimpin agama progresif yang dapat membantu menyelaraskan iman dengan identitas diri, guna mencapai kedamaian spiritual. Memahami sains SOGIESC juga terbukti sangat bermanfaat. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memperluas jaringan dan membangun sistem dukungan sosial yang kuat. Meningkatkan kesejahteraan keuangan melalui pelatihan kecakapan praktis, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah dan memiliki keterampilan terbatas. Bagaimana SID telah membantu? SID menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti SOGIESC, Queer Camp, dan Lilo Training untuk membantu proses penerimaan diri. Memfasilitasi para pemimpin lintas agama untuk menyusun interpretasi progresif dari doktrin agama guna mengatasi konflik antara iman dan identitas LGBTQ. Memberikan pelatihan praktis kepada sekutu dari berbagai latar belakang dan memperkuat jaringan. Membangun kerjasama antara komunitas dengan media untuk menyuarakan sisi cerita mereka dan mengubah narasi negatif di media. Rekomendasi: perluasan proyek untuk mencapai tingkat provinsi karena saat ini masih terkonsentrasi di Jakarta atau Pulau Jawa. Penjangkauan ke khalayak yang lebih luas, serta memperbanyak latihan kecakapan personal untuk mengatasi trauma dan pelabelan diri. Berita tentang LGBTQ berdampak negatif terhadap komunitas karena sering ditulis dengan kerangka moral, sensasional, mempermalukan, dan mendiskreditkan. Isu LGBTQ di media umumnya negatif karena ketidakpahaman wartawan akan isu LGBTQ, HAM, dan etika jurnalistik. Di sisi lain, banyak orang LGBTQ menolak berbicara di media karena khawatir akan keselamatan, menyebabkan tidak adanya narasi tandingan. Ditambah lagi, media online sering membayar kontributor berdasarkan jumlah klik dan views, mengakibatkan mereka sering menggunakan tajuk clickbait, bombastis, dan menyesatkan. Bagaimana SID telah membantu? SID merekrut beragam aktor media untuk menyuarakan pesan inklusif dan non-diskriminatif tentang SOGIESC dan mempertemukan mereka dengan komunitas LGBTQ dan sekutu agar bisa bersinergi dan merencanakan strategi advokasi yang efektif. Rekomendasi: memperbanyak kegiatan advokasi media untuk menjadikan mereka sebagai sekutu, menambah pelatihan media bagi komunitas, melakukan kunjungan dan pemantauan media, serta memberikan pengetahuan SOGIESC dan HAM dasar untuk jurnalis. Komunitas LGBTQ dan sekutunya juga harus proaktif melakukan komplain dan meminta media untuk merevisi atau bahkan menurunkan berita-berita yang mendiskreditkan. Agama menjadi sumber kekuatan dan mekanisme pertahanan bagi komunitas LGBTQ, tetapi pada saat yang sama, sering digunakan untuk mendiskriminasi mereka. Paradoks ini memperparah kondisi mental dan terkadang menyebabkan mereka meragukan atau bahkan meninggalkan agama mereka. Alasan para pemimpin ini ingin membantu orang-orang LGBTQ. Paparan dan interaksi dengan komunitas LGBTQ membantu mereka mengenal lebih baik dan menyadari bahwa kelompok LGBTQ sudah terlalu lama ditindas. Mereka menderita berbagai tekanan mental dan bahkan beresiko mencelakakan diri sendiri. Hal ini terjadi karena tidak ada yang menolong mereka. Mereka ingin membawa kembali orang-orang yang telah meninggalkan agama dan memberi mereka pemahaman baru. Bagaimana SID telah membantu? SID mempertemukan para aktivis dengan kelompok LGBTQ dan sekutu untuk saling memotivasi dan membantu mereka memahami kebutuhan unik kelompok LGBTQ yang berguna misalnya untuk keperluan konstruksi ulang interpretasi agama-agama agar lebih inklusif,
yang pada gilirannya dapat mendorong reformasi hukum. Rekomendasi: memperbanyak acara yang membahas masalah LGBTQ dan agama, memperbanyak interpretasi yang progresif guna menjadikan wacana LGBTQ menjadi lebih positif, memperbanyak ruang dan tempat aman untuk mengadakan kegiatan dan mempromosikan kerja mereka, serta bekerja dengan sekolah-sekolah pelatihan guru agama untuk menghasilkan tenaga pengajar yang lebih progresif.